Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi perkembangan prosesor dari kelompok 2 dengan beranggotakan teman saya yang tidak bisa hadir. Yang pertama Muhammad Hasan Albana dan saya sendiri Muhammad Ilham Rudiansyah Fajar dan Muhammad Ilham Juardi, Rizal Fauzi dan Taufik Ramdan. Di sini adalah menu alias daftar isinya. Di sini bisa dilihat bahwa pengertian prosesor itu adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Silakan teman slide. Di sini kita lanjut ke jenis prosesor. Bisa teman-teman ketahui, di sini itu ada saing antara prosesor dengan brand Intel dan AMD. Kita lanjut terlebih dahulu ke Intel. Yang pertama, kita bisa lihat Intel Pentium 4 prosesor. Intel Pentium prosesor yang 4. Intel mengeluarkan prosesor dengan tipe Intel Pentium 4 prosesor. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 36 GHz. Pertama kali keluar prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan form factor pin 423. Setelah itu Intel merubah form factor prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai yang terbaru yang saat ini mampu menembus kecepatannya hingga 3,4 GHz. Kembali ke menu, maksud saya back. Untuk Intel Itanium prosesor bisa dipaparkan oleh teman saya Muhammad Juardi, silakan. Oke, langsung ya. Yang kedua ada Intel Itanium prosesor. Intel ini Itanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakaian tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya yang didasarkan pada desain dan teknologi Intel Explicitly Parallel Instruction Computer atau EPIC. Oke, Bex. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Rizal Fauzi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada Intel Core 2 Duo. Prosesor Intel Core Duo dibangun di beberapa fasilitas manufaktur bervolume tinggi dan canggih di dunia menggunakan proses berteknologi Alicon 64 nanometer dari Intel. Intel Corporation meluncurkan prosesor Intel Core 2 Duo yang ditunjukkan bagi PC dan workstation desktop dan laptop consumer dan bisnis prosesor dengan teknologi yang dapat menghasilkan kinerja lebih, konsumsi daya lebih kecil, serta keleluasaan pemakaian bagi para penggunanya. Baik. Terus selanjutnya yaitu ada Intel Core i7 atau i7. Core i9 adalah prosesor terbaru Intel dengan spesifikasi memiliki 6 core dengan kecepatan 2,8 GHz dengan L2 256KB x 6 dan L3 12 MB. Prosesor Grafton ternyata lebih hemat power dibanding Core i7
dan Core 2 Quad pada kecepatan yang sama. Tidak itu saja, Core i9 lebih dingin, hampir 8 derajat dibandingkan Core 2 Quad, Core i5, dan Core i7. Baik, selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Taufik Ramdan tentang prosesor AMD. Baik, kita lanjut ke AMD K6. Di sini ada dua menu dan back. Prosesor AMD K6 merupakan proses generasi ke-6 dengan performa yang tinggi dan dapat diinstalisasi pada metode yang mendukung Intel Pentium. AMD K6 sendiri masih dibagi lagi modelnya, yaitu AMD K6, AMD K6 II, AMD K6 III, dan dari seluruh modelnya yang membedakannya hanya kecepatan CPU atau cloud dan micron prosesnya. AMD at Holland. Di sini ada dua menu dan back dan menu. AMD at Holland merupakan pengganti dari mikroprosesor dari AMD K6 dan sedikitnya demi sedikit ingin menggeser Intel sebagai pemimpin besar industri mikroprosesor. Prosesor jenis ini juga dapat dijadikan sebagai prosesor untuk sistem multiprosesor seperti halnya prosesor generasi ke-6 Intel atau K6. Dengan menggunakan chip AMD 750MP atau Iron dan AMD 760 MVX atau prosesor AMD dapat mewujudkan komputer yang memiliki dua prosesor AMD Athlon. AMD Baik, untuk selanjutnya akan saya ambil alih. Yang selanjutnya AMD 64X2 dual core. Silakan teman untuk masuk. Nah, oke. Prosesor ini dapat menyaingi yang dikembangkan Intel dengan prosesor Core 2-nya. Tetap berbasis teknologi 64 bit. AMD 64 dual core ditujukan bagi kalangan pengguna media digital yang intensif. Pendekatan yang digunakan di sini adalah kontrol memori DDR yang sepenuhnya terintegrasi sehingga membantu mempercepat akses ke memori dengan menyediakan jalur dari prosesor AMD 64 dual core langsung ke memori utama. Hasilnya bisa menikmati loading aplikasi yang lebih cepat dari performa aplikasi yang lebih meningkat. Baik ke menu. Dan untuk yang terakhir bisa dipaparkan oleh teman saya, Muhammad Ilham Juardi. Silakan. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah AMD Thurion. AMD Thurion ini memiliki 64 bit dengan daya konsumsi rendah. AMD ini jenisnya mendapatkan nama sandi K8L. AMD Thurion 64 dan AMD Thurion 64X2 Ultra bersaing keras dengan prosesor Intel. Oke, selanjutnya saya serahkan lagi kepada Muhammad Ilham Ferdiansah. Kita masuk ke penutup, teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk
on stay di kita ya telah melihat video kami, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi lagging sinyal dan mungkin ada kebisingan suara. Saya sendiri mohon maaf, kami mohon maaf, dan mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.